Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila khairil amali fanatabi ahsanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sahabat Ta'lim Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah berjalan kita beberapa waktu di bulan Ramadan ini, memang semua tanpa terasa. Karena kenapa? Karena kita menjalankan segala aktivitas ini berbarengan. Dan seolah banyak teman yang saudara dan saudara kita tentunya yang senantiasa sama-sama menjalankan ibadah dan berlomba-lomba untuk menggapai ridhonya Allah. Sampai pada akhirnya kita sampai pada derajat takwa yang memang diharapkan oleh setiap insan, oleh setiap kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Darussalam rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum menjelang berbuka ini dengan satu tema, yaitu cukuplah kita sertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Hadirin sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 173. Dalam petikan ayat tersebut, redaksi kalimat terakhir sangat indah sekali. Allah menyatakan, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah berfirman dalam ayat ini, seolah Allah ingin menegaskan, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, maka cukupkanlah, sertakanlah Allah dalam setiap segala urusan kalian. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah. Saya ambil satu contoh tentang satu peristiwa yang sangat dahsyat luar biasa. Ketika seorang hamba menyertakan dirinya dalam segala apapun, dan Allah sertakan dia dalam segala aktivitasnya. Satu ketika ada dua sahabat. Kemudian satu sahabat ingin meminjam uang karena keperluannya. Kemudian sahabat yang satunya lagi dan meminjamkan uang dengan sangat begitu indah. Maka perhatikan, bait demi bait sebuah kisah ini, di mana ada satu sahabat ketika dia ingin meminjam uang kepada temannya sendiri, kemudian dia menyebutkan, kira-kira jaminan apa yang akan kau berikan untuk supaya aku percaya kepadamu bahwa engkau akan mengembalikan uang pinjaman ini. Maka sahabat yang satu pun yang meminjam uang tersebut, dia hanya menyertakan, maka jaminanku adalah Allah. Kemudian sahabat yang satu lagi menjawab, wah kalau begitu, kalau benar Allah yang jadi jaminannya, aku percaya, karena dia sebaik-baik pemberi jaminan. Maka kemudian setelah itu, dalam jangka dan tempo kapan engkau akan membayar hutang-hutang ini? Maka kemudian si sahabat ini dia bilang dan memastikan, beri waktu aku tangguhan 1 tahun saja untuk aku bisa melunasi hutang-hutang ini. Dan hutangnya cukup lumayan besar, 100 juta. Lantas kemudian si sahabat tersebut, apa kira-kira yang akan kau pertaruhkan untukku bahwa 1 tahun itu sudah lunas? Maka sahabat tersebut pun kembali menjawab, maka tidak lain jaminanku adalah Allah, karena dia sebaik-baik pemberi jaminan. Maka sahabat yang meminjamkan uang pun kemudian menjawab dengan kalimat yang sangat indah pula, oh kalau begitu, kalau Allah yang jadi jaminannya, aku percaya. Nah lantas kemudian singkat cerita dan singkat waktu, karena dua sahabat ini berbeda pulau yang sangat jauh, kemudian tibalah 1 tahun berlalu. Maka sahabat yang meminjamkan uang ini sudah mengumpulkan dan sudah memegang uang yang harus dibayarkan, dan yang dijanjikan 1 tahun telah tiba. Pada saatnya dia untuk membayar. Satu ketika peristiwa dahsyat pun terjadi. Si sahabat yang akan mengembalikan uang ini, ternyata pada saat itu cuaca sangat ekstrim. Tidak ada perahu layar yang kemudian berlayar ke satu pulau tempat di mana sahabat ini berada. Maka pada saat itu pun si sahabat yang akan memberikan jaminan atau yang akan memberikan hutang ini, yang melunasi hutang ini, kemudian dia sertakan si uang yang 100 juta ini di satu nampan. Kemudian dia percayakan dan dia bilang kepada Allah dengan satu keyakinan, wahai Allah, dari awal aku meminjam uang ini kepada sahabatku, engkau selalu aku sertakan ya Allah. Maka tidak ada jaminan yang lebih baik selain jaminan yang engkau janjikan ya Allah. Maka kemudian si sahabat tersebut menyimpan uang 100 juta itu di atas nampan dengan keyakinan bahwa Allah telah menjanjikan dan Allah akan menjamin tentang semua yang mereka lakukan karena ridha Allah.
Lantas kemudian sahabat tersebut menyimpan di atas nampan dan di tengah lautan. Secara logika, seandainya angin besar, ombak yang sangat dahsyat akan membawa nampan itu ke satu tempat di mana jauh daripada tujuan dari pulau yang dituju oleh sahabat ini, mungkin saja terjadi. Tapi di sini karena Allah yang disertakan jaminannya dari awal, maka Allah pun menjamin semua itu. Lantas kemudian nampan tersebut benar-benar berada di satu pulau di mana sahabat itu sudah menunggu sahabat yang akan melunasi hutang-hutang itu. Kemudian ternyata benar, nampan itu datang tepat di depan di mana dia menunggu sahabat itu. Diambillah satu nampan tersebut dan di situ ada uang 100 juta disertakan secercik kertas. Dan dia bilang, wahai sahabat, ini adalah hutang yang telah aku janjikan kepadamu. Genap sudah 1 tahun. Aku saatnya melunasi hutangmu. Dan mohon maaf bahwa aku tidak bisa datang karena badai besar, cuaca yang sangat ekstrim. Maka aku titipkan dan aku jaminkan ini sebagaimana jaminan kita bahwa Allah sebaik-baik pemberi jaminan. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan kisah ini. Di mana satu sahabat yang telah menjaminkan dan sertakan Allah dalam setiap aktivitas ini semua, kemudian dan ternyata Allah pun menjamin dan kemudian Allah memudahkan segala urusannya karena Allah yang satu-satunya yang dia yakini sebagai jaminan terbaik. Maka dari sini kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran bahwa jika segala sesuatu kita sertakan Allah dalam kehidupan kita, maka yakinlah Allah yang akan menolong kita. Perhatikan ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran tadi yang di awal saya bacakan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka cukuplah bagi Allah buat kita itu, dan Allah sebaik-baik tempat berlindung kita. Maka dahsyat luar biasa. Maka hadirin ikhwata iman, sertakan Allah dalam segala kehidupan. Jika kita meyakini bahwa Allah sebaik-baik tempat pelindung kita, maka Allah pun akan datang kepada kita sebagai sosok yang memang menjadi pelindung kita. Maka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita wujudkan dengan bagaimana cara kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada umumnya kita hanya mensyukuri segala sesuatu yang kita anggap itu adalah nikmat, yang kita anggap itu adalah rezeki yang melimpah, jabatan yang sangat tinggi luar biasa. Maka itu seolah kita yang syukuri sebagai bentuk yang seolah-olah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi wahai sahabat sekalian, ujian yang Allah berikan kepada kita pun itu adalah bagian daripada ujian. Baik ujian nikmat dan ujian musibah itu semuanya Allah berikan kepada kita sebagai bentuk bahwa Allah sedang memperingatkan kita. Allah ingin memanggil kita. Wahai hamba-hambaku, ingatlah kepada Allah. Dan Allah datangkan dengan ujian. Satu petikan syair, saya teringat dengan satu petikan syair nasyid dari Malaysia yaitu Hijaz, dengan kalimat yang sangat indah luar biasa. Dalam syukar hitunglah kesyukuranmu, dalam tenang awasi kealpaanmu. Setitik derita melanda segunung kurniaannya, setitik derita melanda segunung kurniaannya. Masya Allah, lirik yang sangat indah. Di saat kita harus mensyukuri dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, dan dalam keadaan diam pun kita harus dalam keadaan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setitik derita yang melanda itu adalah bagian daripada karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin ihwati iman, di ujung pertemuan ini menjelang kita berbuka, satu titik kesimpulan yang harus kita ambil dari pertemuan kita kali ini, dari pertemuan kita sore ini, dan tentunya kita sambil mencari tetap dan terus untuk berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Wallahu alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.